Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafa Tulisan Nurato di channel YouTube aku Saskia Rafa Tulisan episode tutorial and tips. Kali ini saya akan menjelaskan tips mengenai cara mencocokkan adegan film lebar yang ada di TV dengan yang ada PC atau laptop. Maksudku adegan film lebar yang ada di laptop atau PC dengan yang ada di TV. Jadi gini, zaman dulu kita selalu sering kali nonton film lebar tuh lewat TV, tapi waktu itu tuh KPI-nya masih belum aktif. Masih belum aktif, lebar full TV semua ya. Tapi semenjak ada KPI, sebagian besar film lebar atau seluruh film lebar itu kebanyakannya ada yang di sensor, ada beberapa jenis sensor seperti grayscale jika adegan berdarah, soundnya di mute jika ada kata-kata yang tidak pantas, adegan yang juga yang tidak pantas seperti ciuman di bibir atau bercumbu istilahnya pornografi, terus ada blurnya merek ya, terus ada adegan yang fighting bullying dan sebagainya, atau adegan dan juga kesalahan fatal lainnya seperti kreditnya sering di seek, terus filmnya selesai langsung ke acara selanjutnya, dan juga langsung ke outro logo. Jadi ada 8 kesalahan dari film lebar yang sudah diatur oleh KPI, sehingga kita merasa di zaman sekarang ini tuh kita merasa lebih down, lebih stres karena lebih tertekan, atau merasa lebih kaget dan kesal karena kejadian itu tidak bisa memutar masa nostalgia. Ya memang sih saya udah termasuk golongan orang yang terbilang stres, terus mengalami down karena film lebar yang aku tonton di TV itu ternyata banyak sekali disensor, seperti kayak di Stisik yang khusus di SCTV, yang di MSTV langsung ke organ kasar selanjutnya, ataupun yang tidak sesuai dengan yang aslinya, dan juga ada beberapa adegan yang dilewatkan karena keterbatasan waktu dan sering terburu-buru seperti layaknya manusia gitu loh. Jadi saya tuh udah menggunakan metode yang sudah saya lakuin sejak beberapa tahun yang lalu, ya tepatnya tahun 2018, adalah mencocokkan adegan. Jadi mencocokkan adegan film lebar ada di PC atau laptop dengan di TV, ini tujuan, atau bisa TV biasa atau bisa juga live streaming. Ini tujuannya supaya bisa mencocokkan sesuai dengan adegan yang aslinya. Banyak yang sesuai, karena kan biasanya kan kalau misalnya TV itu kan sering kali sosok bukan karena iklan sih. Ya kalau iklan kan karena itu kan wajar dong. Tapi kalau adegan yang di-cut dilewat itu sering menimbulkan badai protes di sosial media seperti live streaming YouTube, live streaming di TV streamingnya di video.com, dan juga Vision Plus termasuk RCTI Plus. Nah itu tuh yang mengakibat saya tuh udah ngalamin, ya saya nanya, ini kenapa adegannya di-cut? Lah ini kenapa di-cut? Gitu lah, supaya menimbulkan yang tadi menimbulkan badai protes. Nah, cara untuk mencocokkan adegan dan episode adalah pertama lakukan warm up. Warm up itu adalah pemanasan sebelum hari H. Seperti lagi olahraga, pemanasan menonton film lebar tuh yang di TV juga sebenarnya dengan bantuan DVD ataupun yang di-download di hard disk atau flash disk. Tujuannya supaya pada saat hari H itu kita bisa mencocokkan adegan yang ada di sini, karena biasanya tuh kalau misalnya bukan di hari H atau di hari setelahnya, biasanya tuh hanya bertahan selama seminggu. Jadi mau tidak mau harus lakukan warm up terlebih dahulu sebelum hari H, agar kalau pada TV kita sudah tahu ya. Yang kedua buatlah playlist, nih seperti contoh playlistnya, saya punya playlist judul film lebar, tahunnya berapa dan tayangnya di mana. Itu juga sebenarnya seperti ini, seperti judul film tahun berapa dan tayangnya TV di mana, supaya, dan ada dibagi di dua, ada 1-2, tapi enak yang dibagi menjadi 2 supaya pada saat mau nonton lagi itu kita harus setengah jam sebelumnya harus lakukan dulu sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Mau pakai card bioskop dari apa saja juga boleh, asalkan sesuai dengan selera kalian juga. Kemudian yang ketiga, ketika film lebar dimulai, dahulukan dulu film lebar yang di sini. Kalau ini kan ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan yang pas. Kalau keadaan yang pas, karena suara videonya yang pas yang kita download, gak perlu disesuaikan cocok seperti dengan cara musik seperti ini, supaya durasinya, karena tahu kan di Windows Player atau VLC itu ada suatu menu yang disebut dengan rundown line ya. Rundown line yang warna biru atau yang warna oranye itu menunjukkan bahwa durasi tersebut. Tapi ini tergantung durasinya
durasi film tersebut supaya sesuai, misalkan bisa pas sudah boleh. Kalau keadaan dari live streamingnya bisanya delay atau ada yang miss, kita video live streaming harus di pause dulu, mainkan dulu yang ininya supaya dipas, karena kalau sudah sesuai dimainkan barengan. Dan yang keadaan ketiga adalah ketika sudah delay sekali, kalau utamakan lebih dahulu baru ini. Kalau ketika kerja listrik ini di pause dulu, atau kalau semuanya selesai langsung aja di close tabnya di website video.com atau di RCTI Plus. Itu pause, habis itu baru udah selesai seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ketika break iklan. Sebenarnya film lebar itu juga memiliki 6 kali komersial break tergantung durasi filmnya. Kalau misalnya iklan di TV itu biasanya kan sudah terlalu sering kita di TV, itu kita bisa download iklan favorit kalian sendiri sesuka hati, minimal 225, atau biasanya kan harus menghemat memori ya, tergantung memang komputer, supaya gunakan yang seadanya yang favorit kalian, yang paling kalian kangenin ya. Karena biasanya iklan itu tuh kalau tergantung visinya kebanyakannya cuma sampai paling lama 10 menit. Jadi juga usah nggak perlu nego kalau kemudian yang kelima, kalau kita keadaan seperti lagi sholat atau kalau sholat, kita video live streamingnya harus dari adegan yang ada di TV atau di PC itu harus di pause terlebih dahulu, asalkan yang itu tidak melebihi 10 menit bagi RCTI Plus, karena kalau sudah lebih dari situ gak akan pernah bisa lagi karena langsung harus balik ke awal. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian teruslah habis sholat terusin lagi. Kemudian yang keenam, kalau ketika dan sudah mencapai adegan akhir, kalau misalnya nih nggak sesuai dengan kredit yang di TV nih, kita yang asal dimainkan dulu, baru habis itu selesai. Itu maksudnya. Jadi kenapa seperti itu? Dan yang terakhir adalah temukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan nih ketika sedang perjalanan jauh atau ketika dalam perjalanan pulang, itu kan biasanya kan suka terlewat tuh, suka kelewatan di sini, tapi ternyata tiba-tiba ini kita bisa memperbaikinya di lain hari, asalkan tidak boleh melebihi seminggu, karena itu akan hilang dengan sendirinya nih. Nah sebenarnya ada beberapa manfaat dalam mencocokkan adegan film ada TV dengan laptop adalah menghilangkan stres. Kita biasanya film lebar itu selalu bertanya, ya kenapa sih dia adegan di skip, itu kita merasa lebih stres, biasa nggak tenang karena perasaan kita nggak suka nih. Nah itu bisa lebih stres itu akan hilang karena berkat kalau kita punya film sendiri di laptop atau di PC, itu kita bisa lebih cocok lebih enak. Kemudian yang kedua, mengurangi rasa take down ya. Kita biasanya kalau misalkan film lebarnya selesai, kita biasanya langsung down nih tanpa kredit atau langsung ke logo. Itu kalau bisa langsung ke outro logo, itu kita biasanya mengalami down karena tidak merasa sesuai dengan yang di bioskop, sehingga menimbulkan badai protes bagi yang ini. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan mereka supaya maklumin aja. Kalau mereka yang tidak suka dengan film lebar adegan unsur KPI karena beberapa alasan seperti yang gue sebutin tadi, itu anggap saja kita memberikan penanganan yang baik aja supaya bisa mengajarkan, supaya anggapannya ini jadi pelajaran supaya film lebar yang akan bisa tayang lagi. Jadi kalau misalnya kejadian terulang lagi, ya udah cocokkan saja dengan sini, itu lebih gampang. Kemudian yang kelima adalah mendisiplinkan diri. Jadi disiplin itu di sini termasuk disiplin waktu penggunaan laptop. Supaya ini kalau kalian bisa menonton filmnya di laptop, disiplin waktu kita juga akan terbantu, karena film lebar kalau misalnya di pause nih, waktu kita kan juga bertambah deh. Kalau misalnya film lebar yang suka di skip adegannya karena atau adegannya kebanyakan di-cut ya, supaya kalau bisa di-cut itu cukup wajar. Itu kalau KPI, jadi kita bisa memutar nostalgia lebih langsung. Jadi nanti kemudian saya akan bikin postingan mengenai kenapa menimbulkan badai protes ketika ada KPI, program sistem KPI. Oke, dan itu semua video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel Bu ini, tempatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.